Oke coy, jadi udah sebulan gue ngebuat video. Jadi kali ini kita bakal belajar SQL gitu. Ya, kamu tau lah ada SQL itu biasanya kamu pakai itu di ini aplikasinya Sum atau MySQL gitu. Nah ini biasanya kalian pakai untuk biar apa namanya biar untuk nyimpan sebuah data ke dalam database pakai SQL sama MySQL. Jadi di sini gue akan belajar sebenarnya, bukan mau ngajarin tapi belajar karena kebetulan ada tes-tes yang harus menggunakan SQL. Jadi daripada gue kebodok buat sendiri kan, mending kita belajar bareng kayak kan. Nah, jadi aku bakal coba dari drop demo table demo. Oke. Oke, kalian udah bisa untuk membuka, kalau mau barengan kalian bisa buka SQLite online. Oke. Jadi kita bakal mencoba belajar dari buat hingga inner join gitu. Nah, jadi aku bakal membuat database. Sorry, di sini nggak bisa buat database. Aturnya create database baru. Aku nggak tahu kenapa ini nggak bisa atau memang aku salah. Near database syntax errors. Kalau database, kalau coba SQLite create database. Katanya begini, tapi nggak mungkin sih coy. Coba kita coba. Ada tahu bisa ya kan ya? Nggak bisa. Karena di sini kita udah terdefault, kita udah menggunakan database. Hanya saja database-nya apa ya kurang tahu. Coba MySQL, MariaDB, sama-sama SQL ya. Sudah kita pakai ini aja. Jadi kita pertama-tama akan buka new table. Jadi caranya tuh create table, nama tablenya apa? Misalnya konsumen. Oke, terus buka kurung. Di sini kita baru ngisi kriteria-kriterianya itu, seperti TP datanya, nama dari kolomnya gitu. Nah, pastikan guys, pastikan dan jangan berubah, pasti ada ID men. Karena lu bakal butuh banget ID di setiap tabel-tabel lu. Ya setidaknya kayak ibarat antara lain kayak ID, nomor itu ya sebagai penanda gitu. Oke guys, jadi ID itu kita buat integer. Dia ada 10. Bentar. Sorry, ada yang nelpon. Bisa, harus dijawab. Jadi di sini kita bakal create table konsumen. Di dalamnya ada ID yang harusnya lo semua pada butuh gitu setiap dalam table, terus integer, terus yang ini berapa banyak dan value-nya gitu simpanannya. Jadi kalau misalnya di atas 10, dia bakal nggak nerima gitu. Jadi kita buat 10 ya, nggak apa-apa ya. Terus sudah buat 10, terus udah ada ID-nya, kita buat nama. Udah buat nama, kita buat varchar. Kan nama kan pada panjang gitu ya zaman sekarang kan. Kita buatlah 30, 25 aja deh. Berlebihan banget gitu. Berapa maksimalnya ya? 255 guys. 255 guysnya. Terus ada alamat varchar juga. Terus kita buat 225. Nah, dan yang paling penting dan tidak akan lupa, kita tuh harus butuh primary key. Dimana primary key ini kita butuhkan untuk misalnya kita butuh update, butuh hapus, kita butuh. Dan primary key ini ditandai dengan kolom mana yang menjadi sebuah key-nya gitu, yang pertama kali dicari gitu, yaitu ID. Makanya itu kenapa ID penting ya, karena merupakan suatu syarat untuk biar kau gampang untuk nge-update, nge-delete, ataupun apapun itu. Nah, sekarang kita tinggal run. Oke, berhasil guys. Nah, ketika table udah selesai, oke, kita pengen ubah namanya menjadi
konsumen dari C jadi K. Nah, itu kita membutuhkan namanya alter table. Alter table, konsumen, rename to konsumen. Oke, perhatikan ya guys, magic. Nah, berubah. Nah, apakah ini bisa juga digunakan di dalam table juga sebenarnya bisa. Cuman aku nggak tahu kenapa dia malah nggak bisa di dalam sini gitu. Jadi kalau misalnya mau menggunakan di dalam table, itu biasanya pakai change. Ini kan dia nggak kedetek kan? Nggak tahu, mungkin ada perubahan terbaru gitu. Bersin saya, sorry. Ya nggak tahu ya ada perubahan terbaru atau gimana, karena aku juga ini tahunnya dari kuliah dan itu 2 tahun yang lalu, dan aku baru tahunya lagi belum update juga, dan aku cari itu masih pakai change rata-rata. Maybe di worth it jika kan pakai exam gitu. Nah, terus di change ini nanti kita buat misalnya id gitu. Id ini merupakan nama kolom yang lama guys. Jadi id spasi can ubah menjadi apa yang baru gitu. Misalnya pakai nomor, tapi jangan nomor id deh. Aduh nggak bisa ya, nomor gitu aja lah. Nah, oke, yang ini yang baru, nomor ini yang baru. Terus kalian buat dia gimana ya? Jangan lupa juga buat tipe-tipenya juga. Tapi apa kayak gini bisa? Nggak tahu. Varchar apa integer 210. Oke. Di sini nggak bisa saya ya. Wajar. Compiler itu compiler apalagi yang online belum tentu ini sih, belum tentu lengkap gitu. Tapi ya nggak apa-apa sebagai evaluasi untuk kalian belajar. Kalau misalnya kan ternyata bisa pakai exam. Tapi kalau misalnya gue yang salah ya boleh ya dikomenkan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengisian data gitu. Kalau misalnya kita lihat, cara lihatnya itu pakai select bintang from nama table konsumen. Nah, titik ini berguna untuk ngasih tahu semua bakal dilihat gitu guys. Jadi mau ada table kolomnya itu ada berapa 100, semua bakal dikasih lihat gitu. Kalau kita run, nah kosong kan, ya karena kita belum ada yang siapa apa di dalam table tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita buat insert into ke dalam table konsumen values. Nah, yang kalian ingat adalah kalian harus ingat berapa banyak kolomnya gitu guys. Karena kalau misalnya kalian kurang, mungkin itu maybe nggak akan keisi gitu. Jadi tadi kan kita buat 3 tuh, ada id, ada apa lagi, ada nama sama alamat. Berarti kita buat id karena integer, kita nggak perlu namanya backtick. Jadi kita langsung aja angka ya 1, koma. Nah ini masuk ke kolom 2, namanya kucing. Jangan lupa pakai backtick kucing. Lalu yang ketiga kita buat alamatnya kan, berarti alamat Whiskas. Oke guys, tutup jangan lupa dan kita run. Oke, aman ya, jalan ya. Nah selanjutnya kita lihat di dalam gitu, di dalam table konsumen ini udah terinsert enggak gitu. Salahnya ya select bintang from konsumen. Nah begini guys caranya guys. Nah, jadi kalau misalnya aku pengen munculin cuma nama doang, gimana caranya guys? Ya tinggal buat aja nama from konsumen. Nah, paham lu kan? Pasti paham lah, orang gue kok ngajarin anjay. Selanjutnya kita bakal nyoba lagi buat dua isian. Berarti kita bakal insert into konsumen values 2, terus oyen, terus buat apalah jalan, nggak usah, di mana oke. Jadi nyanyi. Oke, terus kita run. Oke, coba kita
select bintang from konsumen. Nah, ada 2 guys. Bagaimana kalau aku pengen nampilin nomor 2 aja gitu? Ya kan bisa gitu. Kita pakai logika where gitu. Where id sama dengan id. Kalau misalnya kita mau pakai pencarian kata, nggak bisa sama dengan di sini soalnya. Nah, bagaimana cara ngakalinya? Kita bakal pakai like 1. Maybe worth it? I don't know. Ya. Atau 2 deh, 2 ya. Ya, bisa. Nah, permasalahannya bagaimana dengan kalau misalnya dia itu nama? Nah, kita mau cari nama itu. Berarti where id diganti nama. Like pakai backtip. Karena setiap angka dia harus pakai backtip. Oke, guys. Like Oyen muncul. Atau kucing muncul. Gimana kalau misalnya aku pakai K doang gitu? Nggak muncul. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia ada istilah menandai sebuah kata menggunakan persen. Nah, jika K persen, berarti K, huruf yang pertamanya K, di setelahnya itu bakal diabaikan gitu. Jadi, huruf pertamanya K, maka ditampilkan. Wow. What's wrong? Coba ya, like SQL. Oke, coba kita buat K. Oke, ternyata nggak bisa backtick, 2 backtick nggak bisa, harus 1 backtick. Nah, kalau misalnya kita pakai nyari yang dari belakangannya gitu, itu pakai G. Saya kucing G, dia muncul. Atau Oyen tadi, Oyen berarti N kan, dia muncul. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita nyari 2 huruf setelahnya gitu, misalnya kucing. Kalau kucing kan berarti kucing, berarti 2 huruf setelahnya, berarti C. Nah, kita bisa menggunakan underscore C, baru pakai persen. Nah, kalau misalnya nggak mau munculin, ya udah tinggal like not atau not like. Gue nggak ngerti. Oke, berarti not like, bukan like not ya. Oke, selanjutnya kita bakal mengubah data yang dalam si konsumen. Berarti kalau kita mau mengubah data, kita bakal pakai update. Apa ya? Konsumen where id sama dengan ini sama dengan 1, terus set nama sama dengan kucing. Ini nggak tahu ya, ini entah bisa apa nggak tahu. Salah. Update. Coba update SQL. Oke, update set nama sama dengan kucing, where id sama dengan 1. Can it running? Oke, berhasil guys. Coba kita cari select bintang from konsumen. Oke, dia sudah bisa. Nah, selanjutnya setelah ini kita bakal ngehapus 1
data lah di dalam table. Berarti kita pakai delete konsumen where id sama dengan 2. Salah. Berarti kalau misalnya delete delete. Aku yakin pakai delete sih. Wah. Oh. Oh, alto tabber. Tapi kolom. Oh, ada from-nya guys. Oke, coba. Agak pusing sih. Tapi ya oke lah, ini udah lumayan lah sih untuk kita, dan lumayan lah buat kita paham gitu. Dari buat database, buat table, ganti nama, ngisi, ngubah, dan terakhir ngapus. Cuman ya, aku pikir mirip-miripan gitu, tapi ternyata tidak. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke part 2, bagaimana untuk joinan maybe, atau order, tapi ya anyway, kita coba aja nanti.